Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Titi? Bertemu lagi dengan saya Nurul Nur Hasanah dan teman saya Agung Sulistianto. Di sini kami akan menjelaskan anggrek Dendrobium insignis yang akan dijelaskan Mas Agung. Nah, ini Dendrobium insignis itu merupakan salah satu spesies anggrek yang lumayan langka ya, sahabat semua. Jadi ya rare gitulah, nggak banyak orang yang punya. Nah, ciri khas dari Dendrobium ini sendiri yang pertama terlihat dari bunganya ini mirip taringnya Mbak Nurul. Mana Mbak Nurul taringnya? Nah, mirip banget kan? Itu mirip taringnya Mbak Nurul. Terus warnanya apa ini Mbak Nurul? Ini warnanya kuning, terus tutul-tutulnya itu agak coklat keorenan ya. Nah, di labellumnya juga menarik sahabat. Ini di labellumnya itu ada seperti jembrut-jembrutnya gitu. Bulu-bulu halus. Nah, ya bulu-bulu halus. Ini Dendrobium insignis ini berasal dari Papua Nugini. Nah, Papua Nugini Indonesia, jadi ini salah satu anggrek Papua. Memang kalau saya lihat-lihat itu anggrek Papua banyakkan Dendrobium. Mbak Nurul, yang namanya plus itu mesti ada minusnya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Wah. Contohnya anggrek Dendrobium insignis ini, walaupun bunganya sangat cantik, imut-imut gini, tetapi bunganya tidak tahan lama. Kalau menurut sumber yang kita dapat itu berapa hari? 2-3 hari. Nah. Tapi kalau di sini itu biasanya rata-rata cuma bertahan 1 hari. Nah, 1 hari kadang juga bisa lebih. Terus yang unik lagi dari Dendrobium ini, seumpama kita melakukan split ataupun memisahkan rumpun yang banyak ini, pertumbuhan akarnya sangat susah sekali. Kurang tahu kenapa kalau anggrek spesies itu seperti itu. Contohnya kita juga udah melakukan split di anggrek Dendrobium mutabil, itu juga lumayan lambat pertumbuhan akarnya. Kalau diamati memang seperti itu. Mungkin gara-gara batangnya atau apa, kurang tahu. Mungkin kalau ada penonton Titi Audit yang tahu bisa Komen komen saja di bawah. di bawah. Nah, terus juga ini anggreknya ini unik sekali. Seumpama kita mau melakukan polinasi itu sangat susah sekali. Kemarin pada saat saya melihat bunga pertama itu sudah mencoba menyilang-nyilangkan dan itu tidak ada yang berhasil. Soalnya rata-rata bunganya kalau udah disilangkan sehari langsung mati. Ada yang menunjukkan tanda-tanda kalau itu berhasil 3 hari itu udah kayak bunganya bisa bertahan 3 hari gembung gitu, tetapi juga rontok busuk. Nah, memang mungkin hal itu yang Mbak Nurul yang bikin ini langka dan juga harganya tinggi. Ya, harganya cukup tinggi lumayan ya. tinggi. Soalnya untuk perbanyakannya juga susah. Susah. Ini juga spesies juga. Terus juga kalau Dendrobium pada umumnya, seumpama batangnya udah nggak sehat, batangnya diserang apapun itu bakalan tumbuh keiki. Tapi saya mungkin apa gara-gara cuman ada 3 ya di sini, belum pernah melihat keiki dari Dendrobium insignis. Mungkin kalau sahabat pernah melihat bisa komen di kolom komentar di bawah. Terus juga dari batangnya itu nggak seperti dendro pada umumnya kan kayak gini, gendut-gendut gini, tapi ini kurus-kurus. Apa mungkin dia kekurangan gizi ya Mbak Nurul? Ya, bisa jadi karena ini ciptaan Tuhan emang segini. Oh, mungkin udah kodratnya segitu ya. Ya. Tapi walaupun kodratnya segitu kan ya tadi ada plus minusnya. Nah, untuk perawatannya sendiri itu kenapa sih anggrek ini bisa berbunga rajin sekali? Ini kemarin saya amati itu hampir setiap 1 bulan minimal satu bulan itu mereka bisa berbunga terus, dan berbunganya itu banyak, dan tipikal bunganya itu biasanya dari pangkal daunnya ini kan silang-silang gitu. Terus dari sini keluar bunga dari ini pangkal daun kan, keluar bunga dari pangkal daun dan itu berpasang-pasangan. Nah, bunga aja berpasangan Mbak Nurul masa enggak? Nah, Mas Agung, kan sahabat Titi juga penasaran nih bagaimana cara merawatnya. Untuk itu bisa dijelaskan? Untuk anggrek spesies itu terutama dendro, perawatannya sebenarnya relatif lebih mudah daripada anggrek yang hybrid ataupun apa itu. Anggrek ini nggak memerlukan perawatan khusus. Yang terpenting itu penyemprotan insektisida untuk mencegah hama-hama menyerang tanaman ini, terus juga penyemprotan fungisida, terus juga perawatan di Titi Orchid itu hampir sama semua seperti video-video sebelumnya.
mereka dipupuk dengan pupuk sesuai dengan pertumbuhan. Terus juga kalau hipotesa dari kami, kenapa anggrek ini bisa selalu berbunga setiap saat, dia tidak kena sinar matahari secara langsung, tetapi kena sinar matahari secara langsung hanya pada saat pagi. Dimana kita ketahui sendiri kalau sinar matahari pagi itu sangat bagus untuk makhluk hidup yang ada di bumi ini, terutama untuk anggrek ini. Mungkin sahabat bisa mencoba kalau mempunyai anggrek spesies ini bisa ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari. Terus untuk sinar matahari siang sampai sorenya itu usahakan ada naungannya, seperti itu. Tapi mungkin kalau ada sahabat yang bisa di FSFR juga mungkin bisa, dikarenakan ini habitatnya juga full sun full rain juga, seperti itu Mbak Nurul. Jadi bunganya udah cantik, rajin, dan mudah perawatannya, sangat cocok untuk diadopsi oleh para pecinta anggrek yang ya notabene-nya waktunya sedikit untuk merawat anggrek. Ya, betul sekali. Nah, teman-teman, kita kan tadi udah tahu ya asal anggrek ini, terus perawatannya, cara pemupukannya. Nah, kok saya penasaran ya, kok ada batang yang kering. Nah, kok kenapa nggak dipotong atau dibuang? Kita tanyakan sama Mas Agung yuk. Nah, pertanyaan Mbak Nurul itu bagus. Salah satu perawatan yang dilakukan di Titik Orchid yaitu melakukan pemotongan pada daun yang kuning dan batang yang sudah tidak produktif. Maksudnya apa? Anggrek itu kan biasanya daun kuning itu ada beberapa penyebab. Yang penyebab paling aman itu daunnya udah tua. Yang kedua ada beberapa penyakit ataupun kekurangan nutrisi atau apa, itu juga bisa. Nah, jadi dengan kita memotong daun itu merupakan salah satu cara kita mengetahui keadaan dari anggrek ini. Nah, untuk kenapa sih batang kering itu tidak dipotong? Nah, ini untuk mungkin tambahan informasi untuk Mbak Nurul dan semua sahabat Titik Orchid. Ini anggrek Dendrobium insinis itu lumayan ya sangat unik, dikarenakan dari batang yang sudah tidak ada daunnya ini masih bisa tumbuh bunga. Contohnya ini Mbak Nurul, ini bunganya masih ada dari daun ini, dari batang ini. Iya teman-teman, berarti ini batang produktif ya? Ya, masih batang produktif. Cara kita menentukan batang insignis ini masih produktif atau tidak, caranya kita tekuk-tekuk gini. Nah, seumpama batangnya ini ditekuk, elastisitasnya tinggi atau kelenturannya masih terjaga dan tidak patah, itu masih bisa mengeluarkan bunga, masih produktif. Ya mungkin emang produktivitas bunganya tidak sebanyak yang masih ada daunnya, tapi kemungkinan masih bisa. Kemudian kalau untuk yang udah tidak produktif itu biasanya kayak gini juga. Ini pucukan daun, pucuk batangnya gini udah nggak ada, terus ini juga udah, kalau di gini udah langsung tekuk, langsung patah gitu. Nah, seperti itu Mbak Nurul. Iya. Nah, sahabat Titi, kita kan tadi udah tahu cara perawatan dan lain-lainnya. Informasi tentang anggrek ini cukup ya. Kemungkinan kalau masih kurang bisa bertanya di bawah Kolom ini komentar. ya, di kolom komentar. Nah, mungkin nanti kalau ada hasil sampingannya kita berhasil, nanti bisa dibikin video lagi, atau mungkin ada video tentang bagaimana polinasi anggrek Dendrobium insignis yang sangat susah dipolinasi. Terima kasih, yuk kita pamit undur diri. Ya, terima kasih pada Mas Agung sudah menjelaskan tentang anggrek insignis. Terima kasih sahabat Titi. Sekian dari kami, jangan lupa tonton terus video kami yang akan kami upload setiap hari pada pukul berapa Mbak Nurul? Pukul 11 pagi dan 5 sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.